Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mohon izin Bapak Ibu jangan ngantuk ya. Saya kan nggak selalu hadir Bapak Ibu, karena nggak sering diundang gitu loh. Ya. Jadi saya tak dongeng, saudara. Saudara biar tahu ini kisah ini jadi pujian loh. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Betul? Bisa kan nyanyi semua? Bisa. Ya. Ini sering dinyanyikan, tapi konteksnya apa gitu saudara ya. Nah kita akan belajar sama-sama supaya saudara tahu. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, konteksnya, nanti saya salah. Lah saya kan ini khotbah di sini nggak biasa babu rodok dredeg lah di sini. Saya lah di gereja-gereja di lainnya enggak, di Malang, di Ngawi, di Malang Selatan, di Sragen itu saya enggak dredeg. Lah di sini itu dredeg Bapak Ibu. Sebab penuh rektore gitu saudara. Yang salah nanti saya loh kok salah gitu ya. Ya, kita akan belajar bersama-sama supaya saudara nanti pulang itu punya membawa berkat. Ya, jadi nggak sekedar ibadah ya, datang tapi kita enggak bawa. Lah, konteks ini Bapak Ibu ditulis oleh Daud. Kalau kita lihat next. Nah, yang kita bahas ini, nanti kalau waktunya kepanjangan ya cukup 3 saja. Ya, kita ingin tahu apa sih artinya hidup rukun itu. Yang kedua, apa akibat kalau kita hidup rukun. Yang ketiga, hidup rukun itu seperti apa. Yang keempat, bagaimana kita bisa hidup rukun. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Ya, next. Nah, latar belakangnya gini, next. Lah, gambarnya kayak kita mau lihat ada kisah ceritanya dari Daud mengalahkan Goliat. Lah, sering tahu sekolah minggu diceritakan Daud mengalahkan Goliat. Pada waktu Daud menang mengalahkan Goliat, Daud tidak lagi tinggal sama bapak ibunya, tapi dia tinggal sama Saul, Raja Saul. Raja Saul itu rajanya orang Israel. Tinggalnya di mana Pak Bu? Tinggalnya wilayahnya di mana? Wilayahnya berada di suku Bunyamin, yaitu di wilayah Gibeah. Jadi Daud ikut pulang di sana menjadi pelayan Saul. Suka main kecapi. Daud menghibur, membuat Saul senang. Tapi pada waktu perang, Daud diajak berperang gitu. Ya pada waktu perang, Daud selalu saja memberi kemenangan bagi Saul. Sehingga dalam peperangan berikutnya Daud diberi kekuasaan memimpin prajurit berperang. Nah dalam perang itu Daud lebih banyak membunuh orang-orang Filistin. Ya makanya kalau pas pulang dari perang itu, tentara masuk gerbang, di pintu gerbang Gibeah itu Bapak Ibu, penari-penari perempuannya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Karena sering seperti itu, maka Saul menjadi iri sama Daud. Karena iri, maka Saul berpikiran Daud harus ditaruh di barisan depan supaya dia bisa terbunuh. Ya, sehingga dalam perang berikutnya Daud ditaruh di barisan paling depan. Tapi malah dia tidak terbunuh, tapi dia bisa mengalahkan ribuan
tentara atau prajuritnya orang Filistin. Makanya Daud itu harusnya mendapatkan anak raja Saul yang pertama. Tetapi Saul tidak memberikan anaknya pertama itu kepada Daud. Anak pertamanya yang perempuan itu malah diberikan pada orang lain. Tetapi ada anak perempuannya Saul itu seneng sama Daud. Maka Daud boleh menjadi mantu Saul dengan syarat harus menyerahkan 100 kulit katanya orang Filistin. Tetapi Daud tidak memberikan 100 kulit katanya orang Filistin, tapi memberikannya berapa? 200. Hebat juga dia, ya. Sehingga Daud mendapatkan anaknya perempuan menjadi istrinya, namanya Mikal, ya. Karena Daud selalu menang, Saul berusaha untuk membunuh. Tapi anaknya yang Mikal sudah menjadi istrinya Daud ini tahu oleh bapaknya ini mau membunuh Daud, sehingga Daud dibantu, diberitahu untuk lari. Sehingga Daud lari dari istana Saul, lari dia menuju rumahnya Samuel. Pada waktu di rumah Samuel, Saul mengejar, prajurit dikirim 1 kali peleton, peleton kedua, peleton ketiga, bahkan Saul datang sendiri. Tapi Daud tidak ketangkap. Tapi karena Tuhan yang menuntut Daud, Daud lari ke daerahnya orang Filistin lagi. Raja Filistin menolak karena Daud benar-benar menjadi momok bagi mereka, sehingga Daud pura-pura menjadi gila. Sehingga Daud berpikir dia harus lari kembali, dia sembunyi di gua, namanya gua Adulam. Nah, di gua Adulam ini Bapak Ibu, saudara-saudara Daud, suku Yehuda tahu suku Yehuda menjadi bermusuhan dengan suku-suku yang lain, karena suku-suku lain itu diperintah oleh Saul. Maka sebagian suku itu juga tidak suka dengan Daud, tetapi juga ada yang suka dengan Saul, ya. Next, coba lah ini, lah dia di gua Adulam ini Bapak Ibu berkumpullah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang dalam yang dikejar-kejar tukang piutang, dan setiap orang yang Bapak Ibu sakit hati. Jadi Daud lagi sembunyi di gua Adulam. Saudaranya datang, saudara-saudara ini bukan orang nggak punya problem. Dia punya problem, dia dendam, dia sakit hati, dia marah sama suku-suku yang lainnya, diperintah Saul. Artinya dia tidak suka dengan pemerintah Saul, ditindas pajak, dia nggak bisa makan, ditekan, maka dia punya hutang, ya. Ada orang-orang sakit hati dari keluarganya Daud, dari suku Lewi, mendatangi Daud. Tetapi ada juga orang lain yang ikut datang ke gua itu. Yang pertama, mereka yang kesukaran, yang ditagih pajak oleh pemerintah Saul, tapi dia nggak bisa bayar. Dan yang paling hebat, ada orang-orang yang sakit hati, dendam, marah, benci. Next, ya. Akhirnya Daud memimpin mereka, membawa mereka, mendidik mereka di gua itu sekitar 400 orang, dan makin hari bertambah menjadi 600 orang, dididik menjadi prajurit perang. Karena semakin besar, maka Daud berpikir kalau dia tinggal di wilayah gua Adulam, masih wilayah Israel, maka dia akan bertarung dengan Saul. Maka dia minggir, datang ke daerah Gad. Daerah Gad itu daerahnya raksasa dulu tuh yang perang melawan Daud. Siapa namanya? Goliat. Itu wilayahnya daerah Filistin. Nah, Raja Filistin menjadi segan sama Daud, maka diberikan tanah Siklak. Tanah Siklak untuk berkembang. Daud dan prajuritnya tinggal di sana 1 tahun 7 bulan. Kenapa kok tahun 7 bulan? Lah, pada waktu itu Daud dengar Saul meninggal. Saul meninggal dalam peperangan dengan orang-orang Filistin. Sehingga Saul berdoa kepada Tuhan, apakah dia harus kembali ke Yehuda? Tuhan bilang dia harus kembali ke Yehuda, tapi di Hebron, teman. Ya. Jadi setelah itu Daud pindah semuanya kembali ke Hebron. Jadi rajanya orang Yehuda saja.
Imam-imam Yehuda mendatangi Daud, dia dinobuatkan, diurapi menjadi rajanya orang Yehuda, bukan Israel semuanya. Jadi cuma suku Yehuda saja. Ya, ini konteksnya di situ, Bapak Ibu. Nah, setelah berikutnya yang memerintah di Israel itu anaknya Saul, namanya Isiboset. Ya, kemudian singkatnya dia memerintah cuma 2 tahun setengah. Akhirnya Israel menjadi kosong, gak ada rajanya. Maka tua-tua Israel itu mendatangi tua-tua Yehuda, bergabung satu, rapat bareng. Mas, yo opo lek Raja Daud yang mimpin Yehuda nih ben mimpin Israel kabeh. Lah semua orang imam-imam dari tua-tua dari Yehuda juga sepakat setuju. Maka singkat cerita, Daud dinobuatkan menjadi raja Israel secara keseluruhan, bukan Yehuda saja. Tapi ibu kotanya tidak di Hebron, tidak di Gibeah, tapi dia rebut tanah baru miliknya orang Yabes di sebelah selatan sendiri, di dekat Gunung Sion, di bukit-bukit Sion itu ada daerah bentengnya orang Yabes, namanya Yerusalem. Maka kota itu dimenangkan menjadi pusat pemerintahan Daud. Ya, konteksnya ternyata Daud sekarang menjadi raja orang Israel yang memimpin orang rakyat yang luka hatinya. Mereka saling membunuh, saling membenci, dendam, sakit hati. Seluruh Israel yang dulu bermusuhan ini menjadi beban bagi Daud. Tetapi karena Daud adalah yang dipilih oleh Allah, dia berkata, kalau Daud bisa mempersatukan seluruh Israel, maka Tuhan akan mencurahkan berkat itu. Sehingga Daud mendirikan mezbah atau kemah suci di Yerusalem. Jadi tempatnya Daud itu ibadahnya ada 2. Yang satu ada di Yerusalem yang disebut dengan kemah Daud atau disebut dengan pondok Daud. Yang satunya sebagai korban persembahan berada di daerah Gibeon, 10 kilo dari Yerusalem. Kalau jalan kaki sekitar 2-3 jam. Tapi itu tempatnya imam-imam untuk menerima persembahan. Tetapi Daud berkata, betapa indahnya, betapa eloknya kalau saudara semua, Israel semua ini hidup rukun bersama dari Hermon berjalan ke Yerusalem, ke mezbah doa atau disebut dengan pondok Daud, maka Tuhan akan memberikan berkat. Kalau kita lihat konteks sejarahnya ini Bapak Ibu, Israel selama dipimpin oleh Daud 40 tahun mereka dalam kondisi makmur. Nah, itu konteks sejarahnya. Sekarang kita akan cari ini buat saudara dan saya. Yuk, next. Kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih rukun itu? Rukun bukan berarti nggak ada masalah. Saya duduk dengan Bapak tadi, kelihatannya rukun. Uang kita baru ketemu rukun. Saya duduk dengan Pak So ya rukun, tapi itu bukan rukun. Rukun itu muncul kalau ada konflik, kalau tidak ada perbedaan, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada problem, tidak akan muncul namanya rukun. Rukun itu alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara dibilang rukun. Next, kata rukun Bapak Ibu. Next. Nah, nyanyian Daud, sungguh alangkah baiknya dan indah, sungguh hidup itu sangat dikehendaki Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baiknya dan indahnya itu hidup yang dikehendaki Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan apabila saudara-saudara diam, berasal kata yasaf, diam, itu bukan diam duduk bareng, tapi tinggal berhubungan setelah terus menerus, bukan cuma sekali bertemu sudah diam.
Tapi ini tinggal saling berhubungan seperti suami istri dan anak, selalu berhubungan setiap hari, ketemu pagi, ketemu sore, ketemu pagi, semalam ketemu lagi, pagi ketemu, malam ketemu, setiap hari berhubungan, ya, bersama, diam bersama dengan rukun-rukun yahat, satu kesatuan, sehati, sepikir. Saya menerjemahkannya lebih gampang, rukun itu saling, kayak gampangnya suami istri itu saling menghormati, suami menghormati istri, istri menghormati kami, saling mengasihi, saling mencintai, saling melayani, saling mengampuni. Karena kata rukun ini, rukun zakat ini terjadi karena konflik. Jadi kalau Bapak Ibu mulai dalam keluarga itu muncul namanya konflik atau masalah yang membuat saudara yang biasanya kalem tapi nadanya menjadi greng gitu, itu muncul Bapak Ibu, itu berarti ada ujian yang namanya rukun muncul nggak di situ, ya. Jadi hidup yang dikehendaki dan yang berkenan kepada Tuhan apabila saudara tinggal bersama, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, saling kerjasama. Next. Jadi rukun adalah hidup yang dikehendaki dan berkenan Allah. Rukun tadi itu muncul karena konflik. Konsepnya Mazmur Daud ini, rukun bukan hidup bareng yang tidak ada masalah, tetapi timbul karena konflik, saling bermusuhan, saling dendam, bermasalah. Next. Nah, kalau kita lihat tadi, kata rukun tadi itu muncul kumpulan-kumpulan orang-orang ini. Next. Nah, berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran. Jadi kumpulan-kumpulan orang yang punya masalah itu ujiannya rukun. Orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Jadi rukun itu muncul di dalam konteks permasalahan. Kalau nggak muncul ini, rukun nggak keluar. Jadi Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu bertengkar antar suami istri? Pernah nggak Pak Bu? Kok sini rasanya nggak ada yang bertengkar ya? Karena semua baik-baik saja itu. Kalau saudara nggak bertengkar, saudara nggak ketemu namanya rukun. Rukun itu ujian. Saudara harus punya problem dulu di masalah itu. Makanya kalau punya masalah, jangan buru-buru. Jadi harus menemukan supaya aku ketemu rukunnya gitu, saudara. Ya, nah kata rukun, diam bersama, rukun, ya, diam bersama dengan rukun itu tinggal dengan saling mengasihi tadi. Apa akibat kalau hidup rukun? Next. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion. Apa akibatnya kalau kita rukun? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, sawah memerintahkan, harus otoritas Tuhan perintahkan, artinya sesuatu itu harus datang, harus sampai, tidak boleh tunda, harus sampai. Yang diperintahkan apa? Barang, sesuatu yang baik dari Tuhan. Yang disampaikan untuk apa? Untuk hidup hayat, agar hidup kita ini dipelihara Tuhan. Jadi kalau orang rukun itu, maka hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Rukun hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Rukun adalah saling. Apa Pak rukun itu? Saling. Akibatnya kalau kita saling menghormati, maka rukun itu adalah hidup kita dipelihara oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Next. Jadi rukun itu buah karya Roh Kudus yang menjadi wadah untuk Tuhan kasih sesuatu yang supranatural. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh itu. Tapi syaratnya harus rukun. Konteksnya rukun. Hidup rukun itu seperti apa toh Pak? Hidup rukun itu seperti dua hal. Satu, next.
Hidup rukun itu seperti minyak di kepalanya Harun. Ayat 2. Hidup rukun itu seperti gunung Hermon yang mengalir ke bukit Sion. Kita coba kita lihat dulu yang pertama. Hidup rukun itu seperti hidup rukun itu seperti minyak. Minyak yang dimaksud dalam Mazmur ini minyak urapan. Minyak urapan itu minyak yang dibuat dari rempah-rempah yang Tuhan tentukan, Tuhan atur, dicampur-campur menjadi ramuan minyak yang khusus untuk mengurapi imam. Ya, sama perabot-perabot di bait suci. Jadi semua orang yang mencontoh, yang membuat itu tidak boleh. Nah, kalau dipaksa Pak, kalau dipaksa mereka membuat, meniru dan dipakaikan untuk orang lain, maka orang itu akan mati. Sehingga minyak urapan ini menjadi minyak khusus yang digunakan sebagai lambang, sebagai otoritas Allah memilih seseorang. Harun itu imam bangsa Israel pertama kali yang menjadi wakilnya bangsa Israel untuk berbicara dengan Allah, untuk menerima berkat dari Allah, untuk menerima sesuatu dari Allah. Cuma Harun nanti berbagi berkat sama seluruh Israel. Jadi kalau orang hidupnya rukun itu seperti minyak. Minyak kayak apa? Next Pak. Lagi. Next lagi. Nah, misalnya saya bawa minyak yang mahal di sini, tumpah. Baunya ini bukan menyengat hidung saya saja, tetangganya, bahkan satu ruangan ini akan menyebar minyak ini harum banget. Jadi kalau saudara saya hidup rukun itu seperti minyak yang mempengaruhi sekitar saudara, bahkan ruangan ini berkonsentrasi kepada saudara. Jadi kalau kita hidup rukun, maka kita menjadi orang yang bisa mengubah sesuatu di sekitar kita, bahkan hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau saudara rukun itu seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Hermon itu berada di sebelah utaranya Israel, perbatasan antara Libanon dan Syria. Sedangkan Sion itu ada di paling selatan di Yerusalem, ya, menjadi pusat pemerintahannya Israel. Itu jaraknya kira-kira 200 km, ya, kira-kira. Dari dalam ilmu pengetahuan, kalau dilihat dari secara geografis, yang nggak mungkin Gunung Hermon yang subur tinggi, embunnya sangat sejuk, bahkan daerah-daerah di sekitarnya Hermon itu Bapak Ibu itu subur tanahnya. Sedangkan di Sion gersang, tapi Sion ada tempat kemah Daud yang digunakan untuk menyimpan tabut perjanjian yang sering disebut tabernakel pondok Daud. Ya, jadi Daud tadi mempersatukan, kalau seluruh orang-orang Israel mulai dari Hermon, suami istri gandeng anak berjalan bersama-sama dengan rukun, tidak sakit hati lagi, tidak dendam lagi. Ada tetangga yang dulu menyakiti dihampiri, dia berjalan bersama-sama. Ada orang yang menekan pajak dulu yang suka memakai, dia menjadi sahabatnya, dihampiri, berjalan bareng-bareng berhari-hari menuju Yerusalem di Sion. Maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, rukun. Ya, itu Bapak Ibu. Karena kalau dari kita lihat antara Hermon dengan Sion, itu tidak mungkin embunnya Hermon itu mengalir ke Sion, walaupun diterangin tidak mungkin sampai karena jaraknya cukup jauh. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang berkat supranatural yang namanya mukjizat. Jadi kalau saudara rukun,
Suami istri rukun ini sebenarnya konteks pertama kali pribadi, Bapak Ibu. Ya, bicara tentang pribadi. Seperti minyak itu bicara pribadi seseorang. Kalau saudara punya minyak, saudara menjadi diberi orang yang dipilih Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun itu orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, biar nggak saya yang ngomong, tapi saudara ngomong gitu loh. Sekarang saya tanya, saudara percaya nggak lah Yesus Tuhan? Ayo lagi yang keras, saudara percaya nggak Yesus Tuhan? Dan itu Yesus itu menjadi Tuhanmu atau bukan? Ya, betul ya. Yesus itu Tuhan kita, betul ya. Nah, kata Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta untuk menerjemahkan kata kurios yang artinya Tuhan. Jadi Tuhan itu sama dengan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan saudara, maka posisi saudara itu apa? Hamba. Saudara dikhususkan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu perkataannya memaki-maki orang apa memotivasi orang? Hah? Oh, memaki-maki itu. Hamba Tuhan itu perkataannya kotor apa firman yang keluar? Hidupnya hamba, makan nggak makan tergantung tuannya. Boleh bergaul, tidak boleh bergaulnya, keluar rumah tergantung dari tuannya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan saudara, maka posisi saudara dan saya itu hamba. Ya, saudara menjadi hamba. Oleh karena itu di Alkitab berkata bahwa saudara, Petrus berkata, saudara itu imam. Setiap orang yang percaya Yesus itu identitasnya berubah menjadi apa? Imamat yang rajani, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus. Jadi kalau saudara percaya Yesus Tuhan, sekarang menyebut dalam nama Yesus atau Yesus adalah Tuhanku, maka saudara posisinya adalah hamba. Kalau saudara hamba Tuhan bertengkari pantas rah. Gak pantas, Pak. Jadi kalau hamba Tuhan ngakali, pantas rah. Itu jadi hambanya hamba Tuhan bohong. Nah, jadi posisi saudara harus tahu, identitasmu harus tahu. Saudara dipilih, dikhususkan. Dulu saudara belum mengenal Tuhan sama istri saya belum mengenal Tuhan. Saya tinggalnya di kampung, saudara, masih SMP, SMA, kuliah. Itu sukanya dadu. Kalau sini apa ya? Ada dadu loh dulu itu di pasar tuh rombongan itu kita ngikut sama anak-anak dadu, duduk. Saya udu, taruhan gitu loh. Padahal itu masih uang 50 rupiah, 100 rupiah pada waktu itu. Tahun berapa ya? Masih SMP, saya SMP, SMA. Suka. Terus kalau kita sudah kuliah itu kita kumpul di masyarakat, kemudian karena saya ini ketua Karang Taruna, ada acara itu misalnya kita kumpul itu nanti terus kita pakai main itu. Kalau sana namanya lintrik, ada di sini tahu nggak ya? Domino sama lintrik limo sama remi itu permain tapi pakai duit. Setiap ada orang mantenan kita datang juga, kita juga ikut remi tapi pakai duit. Lah tetapi setelah kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maka saya tahu bahwa saya telah dipilih. Kata dipilih itu artinya dipisahkan. Jadi kalau saudara menjadi umat pilihan Allah, itu artinya saudara dipisahkan dari orang lain. Dulu saudara dan saya suka berjudi, tetapi setelah saudara mengaku Yesus Tuhan, maka saudara dipisahkan untuk tidak berjudi lagi. Dulu kalau sudah suka marah-marah, saya suka marah-marah Bapak itu. Jadi kalau saya pulang kerja pada waktu itu, kalau istri saya nggak siap air hangat, saya mesti marah-marah. Saya mau berangkat kerja, kalau sepatu nggak siap, saya marah-marah. Tetapi setelah proses Tuhan, mengalami proses Tuhan 20 tahun lamanya, mengubah karakter saya itu.
Saya selalu menghormati istri saya. Nanti contoh nih Bapak Ibu, pada waktu itu, tapi yang sakit jangan dicontoh. Istri saya tiba-tiba kena demam berdarah, ke rumah sakit. Ya tak dusi saudara, ya saya nyabun tak dusi, baju tak gak pulang, saya sih ngumbah. Ya ada mbaknya dan bagai saya, tapi saya nggak nyoba bagai saya, tapi saya sendiri yang kerjakan. Dia makan tahu keracunan, saya berusaha nyarikan obat air kelapa supaya dia tumpah-tumpah. Lah suatu saat saya yang keracunan gadung, istri aku ngomong, alah ngalem, saya muntah-muntah, saya mau sakit supaya adem panas, saya pasti orang meninggal. Istri saya cuma lewat, alah ngalem. Tapi saya enggak, saya pratekga. Tanya istri saya, dia kelihatan Tuhan itu memang apa yang ditabur pasti itu. Pada waktu saya makan gadung lebih dulu, saya mendem, keringat dingin keluar, saya tumpah-tumpah, tak tumpahkan saya. Pokoknya kayak sudah gemeter, kayak sudah orang mau mati, saudara. Oh gini caranya orang mau mati itu, kayak sudah dihalang-halang itu, saudara. Saya kamar mandi tumpah-tumpah, lah kok istri saya telepon nabi anaknya sih bareng. Biasa mapamu malam itu biasa ngalem ya semua niku ora apa-apa wis ngalem. Lah kok tumpah-tumpah mah gak biasa lah niku. Mati juga. Lah kok mau sampai malam saudara dingin sampai keringat dingin, ya dia tidur sebelah saya kok dingin sampai keringatnya basah ganti baju lagi, dia nggak tahu. Tapi besoknya saya masih hidup. 1 minggu berikutnya saya mau pulang ke Malang, saudara. Lah mau pulang Malang, istilahnya itu beli di wisata Batu itu ada wisata susu, kita berhenti situ dulu makan gadung. Lah di jalanan tuh mendem saudara, rasanya keringat dingin sudah mau pulang-pulang, dia tuh umat-umat. Saya maksud saya gini, alah ngalem, enggak saya nggak mau gitu, saya bingung nyari air kelapa, berhenti di jalan belikan air kelapa, dia tumpah-tumpah tak, saya coba mengobatinya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya ngajar saudara? Karena saya ngalami. Kalau sudah rukun, maka hidupmu akan dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan. Saya sama istri saya ini, pagi, saya nggak minta notut harus ada makanan siap di meja, nggak pernah. Sama-sama kerjanya, sama-sama bangun pagi. Saya jam 3:30 bangun, jam 4 saya langsung ke toko, ke depot, saya nyiapkan semuanya. Kalau pas produksi saya juga sewan bahan-bahan semuanya. Tapi saya nggak pernah notut sarapan ini, enggak. Dia punya kerjaan sendiri, di rumah bersih-bersih, nyapu, ngepel, nyuci, setrika. Saya cari sarapan, datang mangan bareng. Saya nggak pernah mangan dewe Bapak Ibu. Lah sekarang kan banyak tau, ibu budal dewe ambil komunikasi, bapak ibu budal dewe ambil komunikasi. Hati-hati, iblis itu bekerjanya halus sekali untuk memecah keluarga. Kalau keluarga rukun, maka disitulah terjadi multiplikasi berkat. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang nggak pernah kau bayangkan, dikasih Tuhan itu. Suami istri ini adalah celah yang menjadi incaran iblis untuk menghancurkan. Jadi kalau suami istri sudah mulai bertengkar, situ wis ngereng, situ ikut meneng. Nah, ibadah sesi kedua tak bilang, jemaat kalau suaminya wis gereng, istrinya kudu diam. Kalau istrinya sudah mulai koar, suaminya diam. Jawab saudara, karena saking seringnya ngomong. Supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya rukun. Lo ada kok saudara yang saya layani, yang konseling sama saya ini, dia nang gereja bareng suami istri, bareng sana ya, duduk bareng, tapi turuni dewi. Kenapa kok dewi? Karena suaminya selingkuh, dia lek nang gereja diketoi harmonis, dia mau cerai padahal. Dia minta waktu, Pak Gembala saya boleh bicara sama Pak Hadi? Oh boleh, silakan. Saya dipanggil, saya sama istri konseling dua, istrinya dulu. Kita kasih cerita, saya pernah minggat. Waduh Pak pikir minggat padahal itu gak rugi saudara. Karena dengan saya minggat kejadian itu, tak tuturi pada istrinya ini gak jadi cerai saudara.
Sudah saya melayani situ, ketemu lagi, dia ngomong, Pak terima kasih ya suaminya seger, gak dicerai. Dia hanya 25 juta ke gereja. Kenapa? Karena dia kembali rujuk, si istrinya mengampuni suaminya. Jangan istrinya bilang angel loh, tapi kalau kerjakan, ampuni suaminya. Iya bu, ayo bu coba, suamimu selingkuh sama sekretaris sih bertahun-tahun itu, kemudian dia mau cerai. Sebelum cerai dia ketemu kita, jangan cerai, jangan sekali-kali minta cerai. Kita nasihati, kita tentang keluarga, mereka nggak jadi cerai. Tetapi istri yang sakit hati, yang luka, yang sudah nggak mau disenggol suaminya, tiba-tiba dia mengalah melayani, dia berdandan, dia masak, melayani setiap hari, walaupun perang di dalam hatinya perang, tapi karena sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, sekarang ini dia bersaksi pada saya, suaminya berubah. Berubahnya kenapa? Karena dicekir oleh Tuhan, saudara. Istri mengampuni berbaik, tapi suaminya terus bagai sama sekretarisnya, sehingga dicewir oleh Tuhan. Dia setelah ditegur, kali itu teguran dari Tuhan, dia sadar, dia minta ampun, dia pemulihan. Setelah pemulihan, saya lihat mobilnya ganti, dia pasang status kantornya menjadi syukuran. Dia terima kasih Pak, ojo terima kasih nang aku, terima kasih ke Tuhan karena kamu bisa menghasilkan buah rukun. Next. Bagaimana orang bisa hidup rukun? Terakhir ya Pak, bagaimana sudah bisa berrukun? Rukun itu hasil karya Roh Kudus, bukan usaha kita. Kita berusaha nggak akan bisa Bapak Ibu. Rukun itu hasil karya Roh Kudus. Setiap orang percaya Yesus, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus. Betul? Percaya? Yang bikin mujizat 5 roti 2 ikan cukup 5.000 orang itu siapa? Yesus. Ya sepakat ya, Yesus. Yang mengubah air menjadi anggur itu siapa? Yesus. Sekarang saudara percaya sama Yesus, Yesus adalah Tuhan saudara, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Yesus tinggal di mana? Yesus yang bikin mujizat di Alkitab itu loh, yang saudara baca itu sekarang tinggal di mana? Di hati kita. Lah Sang Firman tinggal di mana? Di hati kita. Lah Bapa tinggal di mana? Ya di hati kita. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati saudara, saudara bisa nggak ngalami rukun? Bisa, karena itu hasil karyanya dia. Tapi kenapa kok nggak bisa rukun? Next. Lah, di Alkitab Perjanjian Lama itu ada namanya tipologi. Jadi Allah memberikan gambaran di Perjanjian Lama, nanti dinyatakan di Perjanjian Baru, dinyatakan dari hidup saudara. Ada namanya bayang-bayang. Jadi saudara nyontoh bayang-bayangnya supaya nyata. Lihat ini, anaknya Raja Saul itu yang paling seneng sama Daud, yang paling cinta sama Daud, namanya siapa? Yonatan. Anaknya kan 6, 4 laki-laki, 2 perempuan. Anak yang Yonatan itu putra mahkota, yang dia punya hak mengganti Raja Saul. Saul itu rajanya orang Israel. Ya Yonatan ini anak putra mahkota, dia berhak mengganti ayahnya. Lah Daud juga raja yang diurapi Allah, tapi menjadi raja orang Yehuda, bukan Israel. Daud masih dalam pelarian ya. Ini citranya Daud dalam pelarian. Ingat ya, kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. 1 Samuel 18 ayat 4. Ini ceritanya Daud keluar dari rumah Samuel, di padang gurun ketemu Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul yang lagi mengejar-ngejar. Saul lagi ngejar-ngejar Daud untuk dibunuhnya. 1, 2, 3. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nanti baca di Samuel ini. Jadi pada waktu
keluar dari rumahnya Samuel, Daud ini saudara itu sembunyi di bukit. Maka Yonatan berkata kepada prajurit, pulang kamu semua, bawa ini, suruh laporan ke ayahnya. Jadi tinggal Yonatan sendiri situ, tapi dia akan bertemu dengan Daud. Setelah dia bertemu dengan Daud, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Yonatan menanggalkan jubah. Jubah itu identitasnya, dia itu putra mahkota yang harus menggantikan Saul, tapi diserahkan kepada Daud. Yang berikutnya, dan memberikan pada Daud juga baju perang. Baju perang itu tamengnya, kekuatan dia diberikan kepada Daud, dan pedangnya dan panah. Pedang dan panah itu untuk melawan musuh. Artinya dia pedang dan panahnya diserahkan, ikat pinggangnya pun diserahkan. Next, satu lagi. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawah. Yang harus menjadi raja secara jasmania, manusiawi, pemerintahan itu ya anaknya Saul, Jonathan. Tapi Jonathan menyerahkan semua. Inilah disebut dengan tipologi simbol. Di dalam hidup saudara saya ini ada dua kekuatan. Saul itu manusia lama, daging kita. Jonathan itu manusia baru yang mau menyerahkan semuanya ke Daud. Daud itu tipologinya Yesus. Jadi saat Roh Kudus ada di dalam diri saudara, supaya menghasilkan buah namanya rukun, saudara menyerahkan apa sih? Identitasmu. Identitas saudara sebagai manusia keturunan Adam yang mengandung benih dosa, mengandung natur dosa, yang ada dosa warisan itu. Identitas itu harus kamu serahkan kepada Yesus, pada Roh Kudus yang memimpin saudara. Identitas yang pertama, identitasmu berubah sekarang. Kamu lagi bukan menjadi keturunan Adam, tapi kamu menjadi Adam yang baru. Kamu lahir baru lagi. Yang kedua yang dilepaskan tadi adalah pedang, tameng pedang. Kamu gak bisa melawan lagi, kamu harus melepaskan pedangmu di kaki Tuhan. Kamu harus melepaskan ikat pinggangmu, atau kamu harus tanggung jawab. Dan engkau yang dipimpin manusia lama sebagai raja, memimpin hidupmu itu, lepaskan semua di hadapan Tuhan. Apa Pak masih dilepaskan? Serahkan. Kalau saya suka mimpin hidup saya, jadi saudara saya sebelum Yesus, hidupmu dipimpin oleh lahiriahmu itu, manusia lahiriah itu saudara. Apa artinya? Next. Terakhir, apa artinya? Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Satu lagi, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Bagaimana supaya saudara menghasilkan buah rukun? Buah rukun itu buah roh. Ya, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya itu disebut dengan rukun. Ya, kalau saudara bisa menghasilkan itu, maka hidup saudara dan saya akan selalu mengalami namanya berkat supranatural. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Silakan musiknya Mas. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama, ya, belajar bersama, karena ini suatu suatu pelajaran yang membuat saudara saya untuk bisa berubah. Mosok Kristen dari dulu gitu toh, pancet toh, tidak ngalami apa. Saudara, Tuhan mau
saudara saya ini betul-betul tidak hanya menjadi hamba Tuhan, tapi saudara menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, saudara kan menjadi orang yang berdampak